Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali ke tempat ini untuk sama-sama kita memuji membesarkan nama Tuhan. Satu hal yang kami percaya pagi hari ini, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Raja di atas segala Raja. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami ada semua karena berkat-Mu. Semua karena anugerah. Untuk itu kami mau mengucap syukur, kami mau memuji Engkau Tuhan. Di setiap hati kami, di setiap kehidupan kami, biar Tuhan yang melayakkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Tuhan sama-sama katakan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Sama katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, dengan imanmu sama-sama katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Untuk bangkit berdiri sama-sama katakan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi.
segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Yesus. Glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengangkat suara kami. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami menyembah Engkau, Yesus. Terima kasih Yesus, dengar doa kami. Yesus, Tuhan, dengar doa. Terima kasih. Orang lain Kau hampiri, jangan dengan iman sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doa. Orang lain Kau hampiri, orang lain Kau hampiri, jangan jalanku, Yesus, Yesus Tuhan, dengar doa. Orang lain Kau hampiri, orang lain Kau hampiri, jangan dengan iman sama-sama katakan Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, orang lain Kau hampiri, jangan jalanku. Orang lain Kau hampiri, jangan orang lain Kau hampiri, Yesus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini. Biar sukacita Tuhan di tahun baru ini kami rasakan. Bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau buka ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biar Tuhan yang hadir, Tuhan yang bertata. Biar kemuliaan kami berikan sepenuhnya hanya untuk Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini setiap doa ucapan syukur kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, sama-sama kita mau bersyukur bagi Tuhan. Karena Dia baik bagi kita. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan. Sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
Sama-sama katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusyuk hati. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan, haleluya, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya selama-lamanya. Amin. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja, Dialah Raja, Dialah. Sama-sama bertepuk tangan, haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Mari kita semua umat pilihan Allah, segala panggilan untuk menggenapi sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat. Sekali lagi sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju sama-sama. One, two, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala. Sama-sama melompat bagi Tuhan, Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berhenti. Kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun
kasih setiamu. Sama-sama pergi dariku, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu, tak pergi dari kasih setiamu, tak pergi dari, tak pergi dari, tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan, buat sukacita yang kami rasakan, buat spirit yang ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan-Mu, buat anugerah-Mu, buat karya salib. Hanya Engkau Tuhan yang kami bisa andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Setiap ucapan syukur kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku bersayang. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Senang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri sama-sama, kita mau katakan pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber perdamaian, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian kami Tuhan. Dengan iman kami katakan satu-satu. Terima kasih Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Biar Engkau sumber kekuatan kami yang memberkati kami, yang menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Ini setiap pujian penyembahan kami, ini setiap sorak-sorak kemuliaan kami. Biar apa yang kami berikan pagi hari ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami akan masuk lebih dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Biar Engkau yang memberkati kami. Biar kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami datang dengan tidak sia-sia dan kami pulang membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Sebelum kami mendengarkan firman, kami berikan korban persembahan. Biar Engkau yang memberkati apa yang kami berikan besar kecil, kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan ini, Tuhan memberkati pelayan yang ada di tempat ini. Hamba-Mu yang melayani, Engkau juga yang memberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Yang bertugas saya persilakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang saya undang Bapak Gembala untuk maju. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Mari para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Selamat menikmati berkat-berkat baru di tahun baru ini. Sudah lama saya tidak pernah main saksofon di depan jemaat. Hari ini saya ingin membagi satu pujian buat saudara sebagai pembuka tahun 2022 ini. Saya lebih gugup main saksofon dari mau khotbah, saudara. Betul, saudara. Tapi saudara bantu doa. Instrumen ini bicara tentang jika saudara rasa hidupmu gundah, beban berat. Karena 2022 bukan sebuah jaminan bahwa engkau jalan di jalan tol, saudara. Banyak persoalan yang kau hadapi. Engkau dikuatkan di perpisahan tahun dan tahun baru kemarin. Tapi tahun 2022 juga adalah bagian di mana Tuhan ingin melihat bahwa hidup saudara tetap diberkati Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan. Saya sudah lupa lagunya apa nih. Intro.
Saya lihat upload saudara membuat saya untuk tampil tahun bulan depan lagi. Saudara. Haleluya. Siap diberkati Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat hari ini melawat kita. Mari kita ke kitab Kejadian, karena ini awal tahun jadi kita mulai dari Kejadian, saudara. Puji Tuhan. Kejadian Fatsal 22, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, saya izin untuk berkhotbah dengan tidak maksimal suara saya terganggu, saya parau saudara, mungkin banyak berteriak di khotbah-khotbah kemarin. Saya juga baru pulang tadi jam 10 kurang 10 menit dari sebuah pelayanan di Tangerang saudara. Tapi saya bangga bisa berdiri di awal tahun melihat jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan berkati hadir hari ini. Dan saudara semua siap diberkati Tuhan. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke. Begini bunyi firman Allah, perhatikan dengan baik. Buka hati saudara. Ibadah itu ini adalah ibadah yang fokus dengan firman, tidak ada balas-balas WA di sini, apalagi lihat FB. Amin. Oke. Lalu ia berfirman ayat 12 sampai 14. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Perhatikan ayat 14, saya mau bicara di ayat ini. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Khotbah awal tahun ini saya mau bicara, mau beri judul Jehovah Jireh. Haleluya. Jehovah Jireh yang Anda ketahui adalah Jehovah Jireh yang artinya Allah yang menyediakan. Tapi apakah betul seperti itu bahwa Jehovah Jireh adalah Allah yang menyediakan? Saya ingin mengajak saudara untuk membaca kitab Alkitab ini dalam versi bahasa Inggris, King James Version. Jadi kalau saya salah berulang-ulang di mimbar ini, saya bukan orang bule, jadi salah no problem buat saya, tapi saya suka menyebutkannya. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. King James ya, ini versi King James. As it is said to his day in the mount of the Lord. Ini kalimat terakhirnya. It shall be seen. Jadi yang disediakan oleh Alkitab bahasa Inggris disebut melihat. Jehovah Jireh dalam ungkapan penggalian itu sebenarnya Allah yang melihat. Allah yang melihat. Lalu apakah salah? Enggak. Karena bisa saja Jehovah Jireh atau kata Ibrani untuk kata menyediakan ini punya arti singgungan terhadap Allah menyediakan. Amin saudara. Ayat 8 kita undur. Ayat 8. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jadi waktu mereka sedang dalam perjalanan mendaki Moria, Ishak tanya sama bapaknya, "Papa, kok kita bawa kayu api? Korban bakarannya mana? Dombanya mana?" Perhatikan kata Abraham menjawab pertanyaan daripada Ishak. Allah akan apa dikatakan? Menyediakan. Allah akan menyediakan. Nah, kata menyediakan ini sama dengan ayat 14 tadi. Menyediakan. Ditulis dalam bahasa Ibrani itu ra'ah. Jadi Allah, tapi ra'ah ditulis dalam kamusnya itu adalah
Allah akan lihat di sana nanti. Jadi Yehova Jireh adalah Allah yang melihat. Lalu hubungannya dengan penyedia bagaimana? Gini, banyak orang berpikir kalau Allah kita hanya Allah yang menyedia. Padahal ada satu langkah yang gak dipahami banyak orang Kristen. Sebelum Allah menjadi penyedia atas seluruh kebutuhan kita, Allah menjadi Allah pelihat. Haleluya. Dengar, tidak mungkin ada orang, tidak mungkin Allah menyajikan sesuatu sebelum Allah lihat dulu apa kebutuhannya. Haleluya. Dulu kita belum di gereja ini, kita masih di blok G2 nomor 11, kalau salah sampai lupa saya, ruko. Saudara, ketika kita bisa beli tanah ruko itu 104 juta Bapak Ibu. Lalu kemudian kita dengan iman berani melangkah untuk membangun saudara. Lalu kemudian karena saya percaya kalau kita membangun ada banyak orang mau tergerak. Benar ada orang mau tergerak hati. Lalu dia berkorban, dia bilang sama saya, selama pembangunan berjalan saya akan kasih ini. Saudara. Lalu saudara berlangsung berapa lama tiba-tiba saya ketemu dengan orang yang memberi itu di SMS. Sumarkan Mall sana saudara. Lalu dia jalan sama satu teman hamba Tuhan yang kenal sama saya. Nah dia bilang, oh ini yang Pak Yusuf cerita, pendeta Yusuf. Jadi yang korbannya Pak Yusuf kepada pendeta Yusuf, saudara. Dia. Lalu teman saya ini bilang sama saya gini, tahu nggak? Tok, dia panggil Anto, saudara. Kamu waktu dia kasih, dia datang lihat. Waktu dia kasih, dia datang lihat. Pertama yang saya pikir, oh dia ingin bukti kalau dia kasih, dia lihat. Dibikin nggak, dibuat nggak. Dia senang ternyata berkembang, pembangunannya berkembang. Semakin dia lihat apa yang perlu dia kasih, apa yang perlu dia kasih. Makanya jemaat yang masih dari ruko itu aneh kan. Ruko kita bisa jalan begitu cepat saudara. Haleluya. Allah begitu. Allah itu sebelum menjadi Allah penyedia atas sesuatu. Allah menjadi Allah yang melihat dulu. Lu memberi apa kepada anakmu sebelum kau tahu anakmu keperluan apa. Lihat dulu. Haleluya. Maka Allah harus punya alasan terhadap seseorang untuk kemudian Allah menyalurkan persediaan untuk kebutuhan dia. Allah punya alasan. Bagaimana Allah menemukan alasan itu? Allah harus lengok dulu. Siapa dulu yang mau terima? Hello? Siapa dulu yang mau dapat? Siapa dulu yang akan dipercayakan sesuatu yang kemudian menjawab semua kebutuhan dia. Maka di khotbah pertama di minggu awal Januari ini, dengar, kita belajar dari Abraham. Allah nggak mungkin tidak melihat sesuatu dalam pribadi Abraham. Lalu Allah bisa memberi, tidak mungkin. Allah ada yang Allah lihat dalam hidup Abraham. Lalu Allah menyatakan apa yang patut dia beri bagi Abraham. Mari kita belajar sama-sama. Apa sih yang Allah lihat dari hidup Abraham? Saudara, kisah ini kalau kita baca ayat 1, ini ujian bagi Abraham. Haleluya. Coba ayat 1 lihat dulu, saudara. Puji Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Hidup kita yang kita gulirkan di 2022 ini, itu bagian dari Allah ingin nguji kita nih. Kalau saya kasih ini, saya ingin lihat dia. Ada sesuatu gak dalam dia? Apa bertumbuh atau mundur atau ngambek atau segala macam. Ya, Allah kasih cobaan. Ia berfirman, ini alasan pertama dengar baik. 1-3 ayat 1-3. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal, itu garis bawah ini, yang engkau kasihi. Tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan dikatakan kepadamu. Dengar. Tuhan selalu menuntut kepada kita yang terbaik dari hidup kita. Yang Allah uji dari kita bukan recehan. Tapi Allah menguji kita. Menguji dari yang engkau anggap berarti di hidup saudara. Yang engkau anggap bernilai. Yang engkau anggap berharga. Ishak. Yang paling berharga di kehidupan Abraham. Allah gak nguji yang lain. Allah gak ngambil kambingnya. Allah gak nguji domba-dombanya. Tapi Allah uji anak kesayangan. Dimintakan apa?
untuk dikorbankan, jadi dipersembahkan sebagai korban bakaran. Haleluya. Kalau jadi orang Kristen harus beri yang terbaik. Alat ujinya di situ. Haleluya. Amin, saudara. Alat ujinya di mana? Di semua yang terbaik yang Tuhan goncang. Kalau Tuhan mau bikin, kalau induk ayam, induk, karena saya bilang ayam. Induk burung, kalau memelatih anaknya, apa yang dia buat? Yang digoncangkan itu adalah yang terbaik buat anaknya. Apa? Sarangnya, saudara. Supaya sarangnya hancur, dia nggak ada bisa yang tempat dia bobok, tempat dia menyenangkan diri, digoncang, hancur, dia terbang. Akhirnya dia bisa terbang. Haleluya. Apa yang terbaik di dompetmu itu yang Tuhan uji. Sayang persembahannya sudah jalan dulu, saudara. Mungkin kalau khotbah lebih dulu Anda akan ganti isinya, saudara. Dengan yang terbaik di dompet saudara. Kok itu om? Salah satu. Haleluya. Jadi yang pertama apa? Ayat 3 dulu, ayat 3. Reaksi ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan gini, pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Mana itu? Moria. Saya simpulkan ayat 1-3 begini. Karena apa yang Tuhan lihat dari hidup Abraham. Ketika Tuhan mau uji dia. Abraham itu orang yang ikhlas dan berkorban. Saya ulang. Yang saya pandang. Abraham adalah orang yang ikhlas. Bahasa Indonesia bilang kamus. Ikhlas itu rela. Haleluya. Rela. Ikhlas itu adalah pemberian tanpa pamrih. Memberi tanpa balas. Memberi tanpa harapan apa-apa termasuk pujian. Termasuk ucapan terima kasih. Kita kalau memberi kita tunggu dia bilang terima kasih kagak. Kita memberi ikhlas. Gak perlu dia bilang terima kasih. Karena kita memberi. Kita berbuat bagi Tuhan. Haleluya. Kalau orang nuntut balas. Nuntut pamrih. Biasa dia berbuat kepada orang yang mampu membalas kebaikan dia. Kita nggak mungkin berbuat kepada orang yang bersalah kepada kita. Tapi karena kita pamrih kepada orang yang jahat sama kita. Kita mampu memberi kebajikan. Itu pamrih. Haleluya. Dia tidak menuntut balas. Ingat Abraham mendapat Ishak di umur 100 tahun. Di mana Sarah sudah menopause. Udah nggak dapat apa-apa. Mungkin Abraham bisa komplain. Tuhan kalau minta yang patut, yang sanggup saya kasih. Masa Tuhan kasih, Tuhan ambil ini yang Tuhan baru kasih, belum lama saudara. Dengar. Tapi karena Abraham rela, Abraham ikhlas saudara. Dia mengutamakan hati Tuhan daripada hatinya sendiri. Saya tahu Abraham sakit hati, saya tahu Abraham sedih. Saya tahu Abraham, anak tunggal, anak kesayangan saudara. Di Manado saya ingat sekali ini ada jemaat kami di sana saudara. Anaknya masih umur 3 tahun ya saudara. Lalu sakit-sakitan dia bilang begini. Om, mending kalau Tuhan mau ambil, saya ambil yang sekarang. Jangan kalau nanti dia udah gede katanya. Sudah sakit hati saya mau besarkan dia. Bayangkan. Ishak sudah besar. Banyak pengorbanan. Jadi saya percaya dia sakit. Tapi karena dia ikhlas, dia rela. Dia mengutamakan hati Tuhan daripada hatinya. Ayat 2 bilang apa? Dia anak terbaik yang Abraham punya. Tapi karena dia rela berkorban, dia korbankan itu. Amin saudara? Oke. Jadi jangan ada konotasi saudara dengar khotbah ini, wah jangan-jangan duit ini. Bukan. Bukan. Apa yang kau relakan di 2022? Kalau cuma duit kecil pemikiran saudara. Tuhan menuntut dari lebih dari yang kau pikirkan ini. Kenapa? Tuhan terlalu kaya dan punya segala-galanya. Kadang yang Tuhan membutuhkan untuk kau relakan adalah apa? Kesetiaan saudara. Contoh sederhana adalah ibadah. Saya gak bosan-bosan mau ngomong ini. Karena ibadah itu mengandung janji sekarang yang akan datang. Kalau gak ada Alkitab ini kita gak usah ngotot-ngototan datang beribadah. Enggak. Ada banyak kali orang mengutamakan hatinya untuk gak beribadah. Karena kesenangannya daripada kesenangan Tuhan. Tuhan mau ibadah. Saudara. Dan Anda bisa menerjemahkan yang lain.
Ada yang Tuhan tuntut, yang kau harus relakan di 2022. Lalu kemudian itu menjadi penglihatan Tuhan. Lalu Allah mempantaskan saudara menerima sesuatu. Sebagai Allah Yehova Jireh bagi hidup saudara. Yang kedua. Oke. Apa yang Allah lihat pertama tadi? Saya tahu Abraham ikhlas. Mau minta apa Tuhan? Mau minta apa? Mau minta ini saya kasih. Mau minta apa? Ini saya beri. Itu saudara. Haleluya. Oke, yang kedua. Ayat 5. Ayat 5. Apa yang Allah lihat? Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kemana itu? Ke Moria. Kalau jadi saya nunjuk Ciledug. Ke sana, ke Moria. Kami, dengar, kami akan sembahyang. Sesudah sembahyang, kami kembali. Kami mau sembahyang. Sesudah sembahyang, kami kembali. Abraham. Lo disuruh apa di Moria? Sembelih anakmu. Habis engkau sembelih, yang kembali siapa ke sana? Ke bujang-bujangnya siapa? Yuk. Saya sendiri. Harusnya Abraham mengerti ini. Karena kalau dia ketika di Moria kan Ishak mati disembelih. Karena di hati dia waktu mendaki, dia nggak pernah kepikir Yehova Jireh akan menjadi penyedia. Dia nggak pernah pikir. Yang dia pikir, bagaimana aku taat, aku rela apa yang Tuhan mau ambil dari hidup saya beri. Jadi harusnya kepada bujang ini. Nanti ketika kami menyembah Tuhan, sembahyang di sana, nanti saya pulang karena Ishak sudah jadi korban. Lihat Abraham. Abraham tetap punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Sekalipun tidak harus membantah Tuhan. Dia punya iman, kalau Ishak Tuhan kasih, dia akan hidup bersama-sama dengan hidupku. Apa yang kedua? Kata sembayang. Sebagai orang yang rela, yang ikhlas, aku mau ke sana. Mau menyembah Tuhan. Mari kita tanya. Betul gak Abraham menyembah Tuhan di Moria? Siapa yang bisa jawab? Betul gak Abraham menyembah Tuhan? Betul gak Abraham menyembah Tuhan? Abraham lu bilang kami kembali. Sudah salah itu Abraham. Menurut saya karena Abraham tuh. Tapi dia hebat loh. Dia hebat. Aku ke sana untuk sembahyang. Abraham gak bohong. Abraham di sana menyembah Allah. Abraham di sana menyembah Allah. Apa penyembahan Abraham di sana? Apa ayo? Kan waktu Abraham disuruh menjadikan Ishak sembelihan. Abraham harus membakar Ishak di mana? Di mana? Ayo, ada bawa kayu api untuk apa? Di mana? Baca ayat 6 dulu. Ini gak ada yang jawab nih, ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakarnya itu. Dan memikulnya kan bahwa Ishak anaknya sedang tangannya membawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lompat aja tadi ayat 9. Ayat 9. Lihat, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham, sama-sama 2, 3. Mendirikan apa? Mezbah. Haleluya. Mendirikan apa? Mezbah itu korban bakaran untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang dirikan Tuhan? Abraham. Jadi Abraham benar dalam penyembahan kepada Tuhan. Aku akan dirikan mezbah. Hanya persoalannya yang jadi korban adalah Ishak dan bukan domba. Baca terus. Jangan ayat, belum. Lalu Abraham dirikan mezbah di situ. Disusunnyalah apa? Kayu. Diikatnyalah Ishak. Anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi saudara bayangkan nih, kita ada sedikit membangun gambaran. Abraham bikin mezbah dulu, disusun batu-batu dulu jadi mezbah, begitu kan? Disusun mezbah dulu, lalu dikasih kayu api di sana. Lalu Ishak dia ambil, diikat tuh Ishak, ditaruhlah Ishak di atas kayu itu. Lalu sebentar mau dibakar, sebelum dibakar dia dibunuh dulu. Waktu Abraham mengambil pisau, lalu untuk dibunuh, ada suara dari Tuhan bukan? Maka dengar baik, yang saya maksudkan penyembahan bagi Abraham di sana adalah
Abraham waktu mengerjakan mezbah dan meletakkan Ishak, semua dilakukan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Hei, paham gak? Seharusnya domba. Tapi kalau Tuhan rubah korban persembahannya adalah anakku sendiri, maka aku gak pernah takut. Aku rela. Aku kasih anak saya. Apa itu penyembahan? Penyembahan adalah ketaatan. Penyembahan adalah ketaatan. Penyembahan adalah ketaatan. Ketaatan adalah penyembahan yang paling hebat. Dengar baik 2022 ini, saya beritahu hal ini. Ketaatan adalah penyembahan yang paling hebat. Lebih dari menyembah haleluya di tempat ini. Lebih daripada bilang glory di tempat ini. Ketaatanmu lebih hebat dari menyembah. Menyembah di sini enggak salah. Karena apa? Karena ada banyak orang menjadi penyembah sebatas bingkai gereja ini. Tapi di luar dia enggak taat sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, waktu engkau taat sama Tuhan, engkau sedang menyembah Tuhan. Dan bukan hanya di gereja, di rumahmu, di tempat engkau bekerja. Waktu engkau taat, engkau menggulirkan daganganmu dengan jujur. Engkau taat sama Tuhan. Allah melihat engkau sedang menyembah Tuhan dalam ketaatanmu. Taat adalah alat penyembahan kepada Tuhan. Makanya orang-orang yang di gereja yang suka menyembah Tuhan, engkau ditantang hari ini. Engkau harus imbangi penyembahanmu di gereja ini. Dengan ketaatanmu yang tulus di hadapan Tuhan. Engkau jadi pembohong yang besar di 2022. Ulang, bohong saudara. Kalau saudara penyembah hebat, tapi engkau gak taat. Engkau mempertontonkan cara menyembah, engkau gak mempertontonkan di hadapan si pembuat hidup saudara. Taat kepada Tuhan. Artinya apa nih saya tegas di 2022 ini? Jangan jadi Kristen asal-asalan saudara. Jangan jadi Kristen ikut emosi. Tolong berubah saudara. Sekarang bukan persoalan aduh aku gak suka aduh. Enggak, engkau tanya aku sudah menyukakan Tuhan enggak? Aku gak suka di gereja ini. Aku gak suka ketua wanitanya. Aku gak suka pemuda. Dengar, bukan itu lagi sekarang. Sekarang adalah engkau berdiri di hadapan Allah. Memberi penyembahan kepada Tuhan. Dengan ketaatanmu yang hebat dan luar biasa. Amin. Lalu Tuhan di sorga lihat. Dia sedang menyembah dalam ketaatan kepada Tuhan. Lalu dia bilang sama kita yang menyembah Tuhan. Aku Yehova Jireh. Kamu perlu apa? Kamu perlu apa? Jangan bilang duit ya. Kamu perlu apa? Perlu apa? Perlu sesuatu yang berbentuk materi? Terlalu beratkah itu bagi Tuhan? Atau di sini ada yang mungkin gak peduli dengan materi. Karena dia sudah punya materi tapi dia ada yang gak dia dapat. Ketenangan dan kedamaian. Kebutuhan yang paling utama. Atau mungkin saudara yang kemarin keterkena COVID. Menderita bukan? Bukan om, menderita itu. Engkau perlu hari ini kesehatan yang prima dari Tuhan. Kalau engkau gak sehat, engkau gak maksimal melayani Tuhan. Contoh hari ini, saya gak maksimal dengan suara saya. Ada sesuatu yang terganggu dalam hidup saya. Yang ada hanya gairah. Untung hanya parau. Coba kalau saya parlamen, coba. Biar gairah saya hebat, tapi saya gak bisa. Saya gak bisa memberi yang terbaik. Maka sehat itu perlu. Maka sehat itu kebutuhan 2022. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Kekayaan yang besar di hidup saudara. Minta sehat saja Tuhan. Kalau Tuhan belum ganti mobil saya dengan Panther saudara. Oh Panther sudah gak terkenal ya saudara. Enggak apa-apa Tuhan. Tapi 2022 saya sehat saja Tuh. Supaya saya bisa antar anak saya ke sekolah. Haleluya. Saya bisa bercanda dengan pasangan hidup saya. Haleluya. Supaya saya bisa teliti bagaimana saya membangun bisnis saya. Karena saya sehat. Itu dulu. Tapi jadi penyembah. Jadi penyembah. Jadi penyembah. Tinggal sini. Aku dan anakku mau menyembah Tuhan. Mau bakar korban bakaran. Memang Tuhan kita hebat luar biasa. Saudara yang ikuti perpisahan tahun baru. Ini seri saudara. Perpisahan tahun saya bilang apa? Gak pantas engkau mengeluh. Sekalipun 2021 ada banyak yang gagal di hidup saudara. Benar kan?
Yang hadir perpisahan tahun? Yang sampai anak remaja nangis-nangis? Nggak pantas. Saya belum sempat menikah 2021. Saya nggak berhasil bisnis saya. Lalu engkau mau mengeluh di akhir 2021. Nggak pantas. Saya baca firman Allah. Kalau engkau masih hidup, engkau seperti taman yang didirus. Saya nyanyi, seperti taman yang didirus, begitulah hidupku, hanya bergantung padanya, dalam kemurahannya, kalau ku masih hidup sekarang. Mewek, saudara. Nggak pantas. Tahun baru saya bilang apa? Tahun baru saya bilang apa? Kalau engkau bisa selamat 2022, balas kebaikan Tuhan. Amin. 3 hal kan sudah. Waktu engkau sudah membalas, sekarang poin berikut apa? Engkau rebut sesuatu yang Tuhan mau beri dalam hidup saudara. Tisunya. Amin. Rebut sesuatu yang Tuhan mau beri buat hidup saudara. Apa? Engkau harus pertontonkan hidupmu yang pantas dilihat Tuhan. Yang ketiga. Yang terakhir nih. Ini mumpung awal tahun kita khotbah sekali saja. Kita ibadah sekali saja. Minggu besok sudah 2 kali lagi saudara. Ketiga sore. Ayatnya yang ke-12. Jadi yang pertama yang Allah lihat, Abraham ikhlas. Tuhan meminta yang paling baik saya kasih. Bahkan Tuhan minta hidupku sendiri ku kasih. Haleluya. Ini enggak haleluya saudara. Ketiga ayat 12. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Sebab kita soliangana sekarang. Begitu bahasa Yunaninya. Kita solia pengana sekarang. Apa? Bahwa ngana tako Tuhan. Aku telah melihat engkau sekarang. Ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Ini orang kalau mental Abraham. Kita kalau punya mental Abraham. Bilang sama Tuhan. Mau uji apa Pak kita? Begitu bukan? Mau uji apa Pak kita? Kita akan lantang nyanyi. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku? Haleluya. Haleluya. Abraham. Waktu Allah lihat itu satu poin terakhir yang Allah lihat. Sekarang ku ketahui. Ya, bahwa engkau takut akan Tuhan. Haleluya. Kata Ibrani dalam kata takut ini. Dipakai kalimat bukan takut seperti melihat setan. Takut melihat hantu, yare. Takut melihat sesuatu yang aneh. Takut yang membuat dia lari. Tapi ketika Tuhan melihat, Tuhan bilang kau yare. Engkau takut tapi menghampiri yang kau takuti. Engkau dengar-dengaran sama yang kau takuti. Engkau taat sama yang kau takuti. Baca Amsal 8 ayat 13. Kita lihat definisi. Takut akan Tuhan seperti apa? Haleluya. Takut akan Tuhan ialah apa? Takut akan Tuhan ialah apa? Takut akan Tuhan ialah ada tawaran yang bernilai jahat. Benci kita. Aku benci kepada apa? Orang takut Tuhan gak sombong. Kita gak usah lihat definisi lain-lain. Ini aja. Karena Alkitab yang ngomong. Takut Tuhan ialah benci jahat. Takut Tuhan gak sombong. Jangan kaya dikit sombong. Miskin dikit sombong. Punya pangkat naik 1 sombong. Gak usah. Hei, takut Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang. Kan Alkitab ngomong gitu. Haleluya. Kecongkakan, angkuh, tingkah laku yang jahat. Terakhir, mulut penuh tipu muslihat.
jahat itu berlaku dua perkara. Hati dan mulut. Itu orang pe hati kelihatan per dia tingkah laku. Saudara dengar ya. Sombong itu sukar dideteksi. Nggak bisa kita menjas orang karena dia sombong. Mentang-mentang pakai jas baru. Sorry. Bukan memberi pengakuan tapi hadiah jemaat nih saudara. Yang jemaat beri tepuk tangan. Artinya saya tunggu jas berikut dari saudara yang tepuk tangan. Halo? Orang memang kedinginan pakai jaket, dibilang mentang-mentang bukan, gak sombong itu. Karena yang pantas menilai sombong hanya Tuhan. Sesuatu yang tersembunyi yang gak bisa dinilai orang. Adakah satu pengadilan yang menetapkan, tok, engkau dihukum 5 tahun penjara karena sombong? Ada gak? Mana Pak Jaksa? Oh kemarin Pak Jaksa hadir di sini. Gak ada. Tapi orang gak bisa bersembunyi di depan Tuhan. Tahun 2021, apa yang Tuhan melihat kita? Waktu kita hidup rendah hati, Tuhan berkati kita benar. Mulut penuh tipu muslihat. Jaga mulut kita. Alat ukur orang takut Tuhan mulut kita. Saya ulang, alat ukur orang takut Tuhan adalah mulut kita. Alat ukur orang takut Tuhan adalah mulut kita. Engkau pembohong, kalau bilang, Tuhan aku takut engkau. Tapi engkau mencaci maki sesamamu. Alat ukur takut Tuhan, mulutmu. Perhatikan ini. Tuhan udah siapin berkat loh di depan saudara. Tapi terhalang karena mulutmu. Betul. Ada yang sudah kerja keras. Tuhan sudah mau, aduh masih tinggal mulutnya. Mulut kita harus keluarkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Setiap orang yang bersalah kepada kita bukan jadi alat caci maki, tapi kita mendoakan dan memberkati mereka dengan limpahnya. Itu yang tidak jahat. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Apa? Tak kekurangan orang, tak kekurangan satupun yang baik. Mazmur 34 ayat 9 ayat terakhir. Mari singer datang ke depan. Oke, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang beriman. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan apa? Hai orangnya yang kudus. Sebab apa? Sama-sama. Tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Kenapa orang takut Tuhan gak berkekurangan? Coba. Ayat firman Tuhan kita. Karena dia akan jadi Allah Yehova Jireh. Yang menyediakan bagi orang yang takut Tuhan. Dia Yehova Jireh, kasih. Siapa yang dia kasih? Yang takut akan Tuhan, nggak kekurangan. Karena dia Yehova Jireh. Allah lihat dari sorga, engkau takut Tuhan, ku kasih. 11. Ayat 11 dengar, singa-singa muda merana kelaparan. 2-3 orang yang cari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kalau engkau enggak takut Tuhan, yang merana bukan singa, saudara yang merana. Haleluya. Si Raja Rimba yang semua ditaklukkan. Tapi satu waktu dia merana karena enggak bisa makan. Tapi Tuhan janji orang yang takut Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Ayo jalani 2022. Jangan sampai terjadi merana di kehidupan kita. Haleluya. Biar singa jatuh merana. Kita enggak berana. Kenapa? Karena kita memperbaiki sikap. Yang akan Tuhan lihat di 2022. Lalu Tuhan bilang, kamu mau perlu apa? Kamu butuh apa? Aku akan beri jauh lebih hebat dari yang kau doakan. Keinginan-keinginanmu bukan itu yang aku kabulkan. Tapi semua kebutuhan hidupmu. Yang aku akan berikan kepadamu. Kita masih bisa punya kesempatan di awal tahun ini. Perbaiki cara hidup kita. Untuk dilihat, ditonton Tuhan. Jadi, itu fragmen di atas
Moria itu sesuatu yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Bagaimana kemudian Ishak Tuhan gantikan dengan korban yang sesungguhnya. Seekor domba gemuk yang tanduknya tersangkut belukar. Tuhan siapkan. Dia nggak perlu cari-cari, nggak perlu kejar-kejar domba, nggak perlu di atas gunung, nggak tahu itu domba dari mana. Tapi Tuhan sediakan buat Abraham pengganti korban persembahan. Karena apa? Karena dia orang yang mau menyembah Tuhan dan mau memuliakan Tuhan. Tundukkan kepala kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, haleluya, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Mari kita berdiri jemaat Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku. lihat hatiku, Apakah aku mengasihi-Mu dengan sungguh Tuhan? sungguh mengasihi-Mu. Engkau yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Semua jelas di mata Tuhan. Samar sekalipun tidak pernah ada. Dari awal Bapak Ibu rebut berkat Tuhan. Di awal tahun 2022 ini, kasih setia Tuhan dengan mengalir bagi. Tuhan sudah berkorban bagi saya dan saudara. Mati buat kita. Karena dia mau siapkan semua yang kau perlukan. Kebutuhan-kebutuhan jasmani, teristimewa, kebutuhan rohani akan Tuhan berikan kepada. Mari para pelayan Tuhan datang ke depan. Kita mau berdoa untuk perjamuan kudus. Tersembunyi bagimu telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berkati cawan anggur ini Tuhan, berkati roti untuk setiap hati yang menerima dan menikmati akan diberkati Tuhan. Karena Engkau sudah mati bagi kami. Layakan kami semua pelayan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selidiki aku, Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan berilah hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan berilah hidupku ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat Kulihat kebaikan
Yesus kita setia. Kesetiaannya sampai kepada kematiannya. Dia setia mengasihi kita, bahkan membayarnya dengan nyawanya sendiri. Maukah engkau juga setia kepada Dia yang sudah setia kepada kita? Oleh darahnya yang tercurah, hidup saya dan saudara diselamatkan. Oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaan, rasa sakit yang sangat. Oleh itu kita dapat kelepasan, kesembuhan, pembebasan. Mari kita yang hadir hari ini tetap setia dalam Tuhan. Persiapkan perjamuanmu. Buka hatimu dengan iman. Jadilah generasi yang diberkati Tuhan hari ini. Generasi Tuhan yang memasuki 2022 yang siap menerima penyediaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya. Bapa kami di surga, di tangan kami ada roti dan anggur Tuhan. Kami percaya inilah yang Kau perintahkan bagi kami. Menerimanya untuk menghormati dan menghargai kematian Tuhan bagi kami. Kami tidak akan pernah lupa bahwa hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain yang pernah mati bagi kami yang bersalah. Yang pernah berkorban justru kepada orang berdosa. Dan hanya Engkau dengan kasih-Mu yang tulus bagi kami. Biar mujizat dan khasiat perjamuan Tuhan ini menjadi bahagian kami. Jemaat Tuhan pegang roti dengan tangan kanan. Angkat di hadapan Tuhan sebelum kita makan roti ini. Dengar firman Allah ini. Sebab yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, makanlah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau baik bagi kami Bapa. Dahsyat Tuhan. Sembari persiapkan anggurmu. Pegang anggurmu dengan tangan kanan. Angkat di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita nikmati darah Tuhan, siapkan hatimu menerima ini sebagai bentuk pengorbanannya yang hebat atas kita. Bahwa tanpa pengorbanan Tuhan kita tidak akan lihat sorga. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan roti tadi lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat Tuhan, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri pujian kepada Tuhan. Muliakan Dia. Dengan bibirmu agungkan Dia, Allah yang hebat yang sudah mati bagi kami. Bapa kami di surga, teguhkan firman-Mu. Teguhkan kebenaran ini di hati kami. Yang mau dibantu doa yang mengalir ke Tuhan. Secara pribadi ada yang ingin berserah kepada Tuhan dalam pertolongan Tuhan. Sebelum saya berdoa tutup ibadah ini, engkau boleh datang dengan iman ke depan. Semari kita nyanyi lagu yang tadi. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku
Ada yang mau didoakan? Kau boleh melangkah ke depan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, Besar setia besar setiamu sepanjang di sepanjang berkat dan kuasa Tuhan ada di tangan hamba-Mu memberkati mereka yang datang. Terimalah berkat Tuhan hebat atasmu. Melangkahlah dengan iman. Percayalah tangan Tuhan tidak pernah jauh dari hidupmu. Kasih sayang dan kemurahannya melekat. Demi nama Yesus Tuhan memberkati. Kemurahan kebajikan Tuhan mengalir dalam hidupmu dan berjalan bersama setiap langkahmu di hari esok. Engkau diberkati sehat kuat. Pegang janji ini lebih baik di 2021. Memberikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Terima berkat ini Ibu. Engkau dan keluargamu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Engkau dan anak-anakmu diberkati Tuhan. Percayalah, engkau buat untuk lebih taat di 2022. Tuhan balaskan berlimpah. Anak-anak hari esokmu ada dalam Tuhan. Tuhan menjagamu, Tuhan mengawalmu lebih dari siapapun untuk melihat kebajikan yang hebat. Keluarga yang diberkati Tuhan, terima berkat ini. Berjalan dalam kelimpahan, kemuliaan, kemurahan. Tuhan tahu memberkati. Percayalah Tuhan penyedia dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Janjinya ya amin. Bagi hidupmu sekarang. Demi nama Yesus. Demi nama Tuhan. Hari esokmu hebat luar biasa. Terima janji ini. Diberkati engkau. Hari esokmu. Rumah tanggamu. Engkau harus melihat kemuliaan Tuhan. Percaya mesti bisa melangkah. Engkau dan seluruh anak-anakmu diberkati Tuhan. Di sekarang selamanya. Berkati semuanya Tuhan. Fania diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Opong diberkati Tuhan. Berjalan dalam kelimpahan. Tuhan sehatkan engkau. Tuhan kuatkan engkau. Demi nama Yesus. Haleluya. Kembali dengan kuat baru Tuhan. Menyertaimu di 2022 ini. Tuhan tidak pernah salah untuk memberkati dan menyediakan yang terbaik bagimu. Engkau dan keluarga tadi. Dalam nama Yesus. Kebaikan Allah ada padamu. Engkau berjalan dalam kemuliaan dan kemenangan. Hari-hari hidupmu diberkati Tuhan. Karena Tuhan tahu merenda yang terbaik. Terima janjinya dalam nama Yesus. Kebaikan, kemuliaan, kesetiaan Tuhan ada padamu. Allah menyertai konsultamu dan hari esokmu semuanya berarti. Terima janji Tuhan ini dalam nama Yesus. Kemuliaan, kebaikan Tuhan ada padamu. Keluarga rumah tangga yang diberkati Tuhan. Percaya 2022 kebaikan Tuhan terus mengalir bagimu. Di dalam dan demi nama Yesus. Dan memberkati haleluya. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Dan kasih dan anugerahmu dengan kasih sayangmu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam mereka Tuhan. Mereka semakin setia dan taat kepada Tuhan sampai kepada anak-anak mereka ini Tuhan. Dilimpahi dianugerai kekuatan kemurahan dalam nama Yesus. Inilah janji Tuhan bagimu. 2022 ada tahun kemurahan, tahun kebajikan yang menyertai engkau sepanjang jalan hidup. Engkau dan anak-anakmu diberkati Tuhan. Bahkan apa yang kau kerjakan berhasil. Allah tahu memberkati dan menyertai. Terima Yesus diberikan dalam dan demi nama Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kasih. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib, Tuhan kita yang besar. Di akhir ibadah ini, kami berdoa khusus buat beberapa jemaat Tuhan yang sedang sakit. Hamba berdoa membawa di hadapan Tuhan Ibu Lina Woma. Di dalam nama Yesus sembuhkan dia Tuhan. Dan kesembuhan yang Tuhan berikan dia pakai mau nyembah Tuhan. Apapun penyakitnya.
hamba berdoa buat adik Datan. Bapak Tulus, di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Diberkati Tuhan dengan kesembuhan yang ajaib. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehatkan mereka tahun ini untuk melakukan yang terbaik bagi Allah demi kemuliaan. Terima kasih Bapak yang tidak sempat hadir hari ini. Karena mereka sedang sakit juga Tuhan lawan. Jamah, sembuhkan, kuatkan. Atau ketika mereka masih hidup dalam kelemahan di tahun 2022. Pulihkan hidup mereka. Berkati mereka Tuhan. Dengan gairah dan semangat melayani dan setia mengiring Tuhan. Supaya kami bisa memenuhi gereja ini. Bersorak demi kemuliaan nama Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Kau tetapkan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Semua yang ambil bagian melayani diberkati Tuhan. Di altar ini ataupun di depan sebagai penerima tamu kolektan diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, pemakaian Tuhan lebih dalam kami. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Kami siap menggulirkan ibadah demi ibadah di gereja ini di tahun 2022. Dan kami sudah membukanya di minggu pertama di tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini ucapan syukur doa kami. Semua yang hadir diberkati Tuhan. Kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan menyertai kita. Menjaga langkah kita pulang. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan sama Tuhan tolong kita. Dan akhirnya mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan iman terimalah berkat-berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus menyertai kita yang setia. Taat sampai hari Tuhan Yesus kembali. Maranatha. Haleluya. Haleluya. Haleluya.